Shalom saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Yesus Tuhan. Doa saya kiranya saudara-saudara sekalian tetap dalam keadaan sukacita, sehat, sentosa di dalam Tuhan. Latar belakang saya ini adalah Pulau Treweng, ya, dan di depan saya ada Pulau Pantar, dan kami lagi menuju ke Pulau Alor, ya. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Matius pasal 6 ayat yang ke-33 dikatakan bahwa tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, penulis kitab Injil Matius ini adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa, namanya juga adalah Matius gitu. Dan topik atau garis besar atau pembahasan yang seringkali dibahas oleh Matius adalah tentang kerajaan Allah begitu. Yang namanya Injil, Injil adalah kabar baik, dan kabar baik itu bersumber dari Tuhan Yesus Kristus untuk setiap umat manusia yang ada di seluruh dunia ini, dan difokuskan kepada setiap orang yang percaya dan taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Dikatakan bahwa tetapi carilah dahulu. Ternyata di sini kita harus memberikan skala prioritas. Sekali lagi memberikan skala prioritas. Nomor satu adalah Tuhan Yesus Kristus. Tetapi carilah dahulu. Ini membutuhkan suatu usaha, tenaga, yang disertai dengan segenap hati, pikiran, dan bahkan seluruh tubuh, jiwa, dan roh kita. Kita arahkan, kita fokuskan hanya kepada pribadi Yesus Kristus. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Garis bawahi kerajaan Allah. Kerajaan, kata kerajaan berasal dari bahasa Inggris. Ada dua kata yang digabungkan. Yang pertama adalah king. King ini tentunya kita tujukan, Matius ini sedang menunjukkan kepada Kristus, Raja segala raja. Kristus adalah Raja segala raja. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah domain atau wilayah kekuasaan, wilayah pemerintahan, kingdom. Wilayah pemerintahan, wilayah kekuasaan itu tidak hanya di surga saja, tapi juga di bumi ini, termasuk di rumah tangga, bahkan secara personil, secara pribadi. Secara pribadi, secara komunitas, termasuk keluarga pun, bahkan dari segala suku, bangsa, dan bahasa, harus punya skala prioritas. Skala prioritas kita bukan kepada kakek dan nenek, bukan kepada bapak dan mama, bukan kepada anak-anak, menantu, saudara, dan sebagainya, bukan kepada uang, harta, kekayaan dunia ini, tapi skala prioritas kita adalah sumber kabar baik itu. Sumber kabar baik itu siapa? Yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang adalah satu-satunya, bukan salah satu ya, bukan salah satu, tapi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ingat baik-baik, kebenaran itu hanya bersumber dari Tuhan Yesus Kristus. Di dunia ini banyak orang seringkali membenarkan diri, tapi tidak di dalam Tuhan. Jadi kebenaran itu seharusnya kita fokuskan hidup kita kepada sumber kebenaran itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus gitu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Perhatikan baik-baik skala prioritas. Seringkali kekristenan itu kita fokuskan hidup kita ini bukan kepada Kristus yang adalah sumber berkat, tapi kepada berkatnya. Kita mengejar itu bukan kepada sumber mujizat, tapi kepada mujizatnya. Kita bukannya mencari sumber kekuatan, tapi kepada kekuatannya. Sumber
kesembuhan, tapi kepada kesembuhannya. Ini yang prioritas yang salah, begitu. Mari kita membenah diri sebagai orang Kristen sejati, sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan di seluruh dunia. Mari prioritaskan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Perhatikan baik-baik. Kata carilah ini adalah kata perintah. Kata perintah yang harus ditaati. Ketika perintah ditaati, maka ada janji Tuhan yang menjadi jaminan bagi kita. Firman Tuhan itu ya dan amin. Tuhan tidak pernah berdusta. Dia berjanji, dia tidak pernah mengingkari. Marilah kita mulai dari sekarang, fokus hidup kita, tujuan hidup kita, kita arahkan sesungguhnya kepada sumber kebenaran itu, kepada sumber berkat itu, kepada sumber sukacita dan damai sejahtera itu, kepada sumber keselamatan kita, yaitu Kristus Tuhan. Maka saya lanjutkan mulai dari kata maka semuanya itu, dan jaminan ini adalah janji Tuhan. Janji Tuhan bagi setiap orang percaya. Kalau taat, maka janji Tuhan akan tergenapi dalam hidup kita. Ya. Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari Kejadian sampai Wahyu, itu terdiri dari 4 garis besar. 4 garis besar. Yang pertama adalah perintah, yang kedua adalah janji, yang ketiga adalah larangan, yang keempat adalah hukuman. Sekali lagi saya ulangi, ada 4 garis besar yang terdapat di dalam Alkitab, perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari Kejadian sampai pada Wahyu, yaitu yang pertama adalah perintah, yang kedua adalah larangan, yang ketiga adalah janji, dan yang keempat adalah hukuman. Perhatikan baik-baik, ketika kita memilih untuk mentaati perintah Tuhan dan menjauhi larangan-larangannya, maka yang kita dapatkan adalah janji-janji Tuhan. Dan janji-janji Tuhan ini adalah ya dan amin. Itu bersifat pasti. Tapi ketika kita melawan perintah Tuhan, dan yang kita sukai itu, yang dilarang Tuhan itu yang kita sukai. Misalnya Tuhan mengatakan jangan mencuri, tapi yang kita lakukan adalah mencuri. Maka sesungguhnya kita mendatangkan hukuman bagi diri kita dan bukan janji. Oleh sebab itu mari, kalau kita mau menikmati janji-janji Tuhan yang luar biasa, baik secara pribadi, baik di dalam rumah tangga kita, di lingkungan pekerjaan kita, usaha bisnis kita, di lingkungan pergaulan kita, dalam berbangsa dan bernegara, mari kita fokuskan hidup kita, arahkan seluruh hidup kita hanya kepada Kristus Yesus Tuhan. Ada amin? Amin. Oleh sebab itu, dunia ini sesungguhnya tempat yang sementara, di mana kita memproses hidup kita. Tuhan pun memproses hidup kita menjadi manusia dewasa, bukan memprioritaskan hal-hal yang duniawi, tapi hal-hal yang surgawi, yang bersumber kepada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Doa saya dan harapan saya, kita semua bukan saja menjadi pendengar firman Tuhan dengan setia, tapi juga sekaligus menjadi pelaku firman Tuhan dengan setia. Tuhan Yesus memberkati.